silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Surya Raya, wabil khusus Sayyidina wa Murabi Arwahina pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bibarakatil Fatihah. Al-Mukarramah Umi beserta keluarga besar Sirna Rasa, Abah Jagat, Profesor Dr. Budi Rahman Hakim beserta seluruh wakil tarkim Syekh Mursyid Mata'an Allah biduri hayatihim, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur aja, emang kini ini berat banget dah. Habis ceramah dari beliau kita ngomong apa ini? Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya bersyukur kepada Allah, kita ikut kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kita ikut Syekh Ahmad Khatib Sambas karena beliaulah satu-satunya di dunia ini yang pertama kali menggabungkan dua thariqah besar, thariqah Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir dan thariqah Naksabandiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari An-Naksabandi. Dua thariqah besar ini digabungkan menjadi thariqah Qadiriyah wa Naksabandi. Dua thariqah berlangsung luar biasa. Tidak ada di dunia ini kecuali Indonesia berkembang thariqah Qadiriyah wa Naksabandi. Pergantian zaman penerus-penerus dan alhamdulillah manusia pertama di dunia ini, kekasih Allah yang menggabungkan dan menghilangkan satu huruf antara dua thariqah ini, yaitu huruf Qadiriyah Naksabandi. Siapa itu? Guru agung kita Abah. Gak sembarangan wawu dihilangkan, Pak. Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah seperti terpisah Qadiriyah ini, Naksabandiyah ini. Abah menghilangkan huruf wawu, maka tidak akan bisa menjadi Qadiri kalau tidak menjadi Naksabandi. Begitu pula tidak akan menjadi Naksabandi kalau tidak menjadi zikir jahar, harus dengan zikir. Zikir khafi akan hidup kalau ada zikir. Alhamdulillah. Ternyata thariqah Qadiriyah tidak semuanya diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari tentang zikirnya Syekh Abdul Qadir, ada dua kitab yang bisa merepresentasikan. Pertama, kitab Al-Kunyah li Talibi Tariqil Haq. Yang kedua, kitab Syirul Aswad. Ini rada serius ya, serius nih, sampai terakhir serius. Kedua kitab ini adalah menggambarkan bagaimana zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ditambah satu kitab namanya kitab Al-Ahzab, hizib-hizib Syekh Abdul Qadir Di sana ada zikir Yaumul Isnain, zikir hari Selasa, zikir hari Rabu. Di sana ada zikir Asmaul Husna dan sebagainya. Yang diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas satu yang saya ketahui sementara adalah zikir la ilaha
dianjurkan diamalkan dalam thariqah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Pesantren Surya. Kenapa? Karena ikut guru mursyid kita. Kenapa Ustaz cuma zikir la ilaha illallah? Ternyata dengan zikir la ilaha illallah mewakili semua zikir-zikir yang ada dalam kitab Sirrul Asrar dan kitab Al-Gunyah di Talibi Tariqil. Jadi yang tadi dikatakan oleh Kedidin, singkat, padat, mengesankan dan memuaskan. Gitu. Apa? Ternyata zikir la ilaha illallah semuanya masuk ke sana. Di antara kemuliaannya, Rasulullah bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Nabi Musa punya zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Nabi Sulaiman yang kaya raya punya zikir terbaiknya adalah la ilaha illallah. Ini budak-budak di mana-mana nggak mau zikir la ilaha illallah. Nabi Yusuf yang ganteng, zikirnya banyak, yang paling luar biasa zikirnya la ilaha illallah. Ini udah jelek dan hitam, gak mau zikir la ilaha illallah. Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah." Talqinkan orang yang sudah meninggal, orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Yahdimu dzunuba kama yahdimul sailul al-bunyana. Karena dengan mentalkin zikir, ada orang mau meninggal dunia ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyebut ternyata tahdimul dzunuba akan menghancurkan dosa-dosa sebagaimana banjir menghancurkan bangun. Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa hiya lil ahya?" Bagaimana talqin zikir yang diberikan kepada orang yang masih hidup, yang matanya masih berfungsi, yang jantungnya masih berdetak? Bagaimana? Kata baginda Rasul, "Ahdamu wa ahdamu." Itu akan lebih menghancurkan segala-galanya. Itulah bahasa apa? Yang pengen kaya, kesini. Yang pengen jaya, kesini. Yang pengen bayar kredit, jangan sini. Pengen bahagia, nih, dengan talqin zikir, kalimat la ilaha, kita ikut saja. Maka di antara wakil talqin Abah Anom, banyak ikhwan-ikhwan pada zaman Abah Anom datang ke mereka minta amalan khusus. Cuman Abah dengan tegasnya mengatakan, kalau ada zikir yang lebih dahsyat daripada kalimat la ilaha illallah, silakan mencari agama. Tegas, tidak ada yang lebih dahsyat daripada kalimat la ilaha illallah. Maka siapapun yang memberikan amalan, hatta dia wakil talqin, ini sudah sering disebutkan, sering diungkapkan, maka itu dengan tegasnya, wakil talqin itu hanya perawat yang cuma nggak bisa bikin resep. Yang bikin resep adalah apa? Sudah ikut apa? Ikut zikir la ilaha illallah. Naksabandi pun banyak Pak amalannya. Lihat kitab Thariqah An-Naksabandiyah. Zikirnya banyak Pak. Bahkan ada duduknya bermacam-macam. Tapi yang diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah zikir kopi dengan isim mufrad.
dia. Yang kedua, Khawajakan. Khawajakan itu sekarang disebut dengan kota Naksabandia. Cuman dalam Thariqah Naksabandia kalau Bapak lihat, itu khotaman nggak sembarangan orang boleh baca. Jadi yang baca khotaman itu nggak boleh sembarangan. Jadi kalau sudah levelnya sudah lumayan tinggi, itu baru boleh memimpin khotaman. Tapi ketika kemursidan, Abah Anom, Abah Awas, ketika orang mendapatkan talqin zikir, sudah boleh membaca khotaman. Kok bisa begitu? Karena bagaimana orang yang diikut saraful matbu bisa saraful tabi bisa rofil matbu. Kemuliaan orang yang ikut dengan bergantung dengan kemuliaan orang yang diikuti. Pernah manakiban ke Sumatera, ke Palembang, ke Medan. Itu pas sampai di airport Palembang, kita turun sudah disiapkan bis, Pak. Dan sudah motor Harley banyak, Pak, 20 lebih. Kita di jalan dikawal dengan motor Harley. Yang biasanya lampu merah suruh berhenti, ini jalan terus, Pak. Jalan terus. Itu ada saya di situ, ada Gedada dan apa jaga. Pertanyaannya, itu motor Harley ngawal saya atau ngawal apa? Ngawal saya atau ngawal apa? Ngawal Kedadan atau ngawal apa? Sampai ke tempat, itu makanan luar biasa, Pak. Durian lain, udang lain, buah-buahan lain, siapkan semuanya. Pertanyaannya, itu semuanya disiapkan untuk saya atau untuk apa? Cuman ketika di situ abang nggak makan durian, Pak. Duriannya dibelah, dikasih kita yang makan banyak, saya tidak ada. Iya. Udang gede-gede, Pak. Udang gede-gede, abang cuma makan dikit, yang paling banyak kita, Pak. Sampai bertahap. Kenapa bisa begitu? Karena kita begitu pula bagaimana guru mursyid. Ketika kita ikut dengan orang yang sudah mempunyai kedudukan, maka hal seperti itu bisa baca khotaman tidak boleh sembarangan. Ketika kita ikut dengan orang yang mempunyai suatu kapasitas yang kuat, maka boleh. Inilah keuntungan ini. Nanti ada zikir hobi. Zikir hobi dengan isi mufrad. Intinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu watba'uhum dzurriyyatun biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu zuriyahnya mengikuti keimanannya, maka mereka akan dikumpulkan nanti pada masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita ini zuriyahnya apa atau tidak? Kita ini anak rohaninya apa atau tidak? Anak rohani. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Iza dakhala ahlul jannati al-jannata. Jika seseorang sudah sampai kepada Allah, saya tidak mengartikan jannah surga. Karena surga hanya untuk orang yang mencari surga. Kita mencari pemilik surga. Seorang yang sudah berjumpa dengan Allah. Fayunadi aina waladi aina ibni aina zaujati. Mana anakku? Mana istriku? Dicari. Ketika saya membaca riwayat ini, saya membayangkan nanti Abah ketika di hadapan Allah diabsen. Apa jaga ada? Kejujun ada. Kedadang ada. Kelukman oke. Apa nyari-nyari kok? Datang malaikat. Ayo naon, Abah.
ayam. Rusti tak ayam Rusti. Rusti mana Al-Wahhabi? Cari malaikat. Iya nggak ada. Siapa lagi? Kiai Hasan. Kiai Hasan mana? Pati. Siapa lagi? Kiai Rahmat. Rahmat mana? Lampung. Di absen apa? Bener nggak ada. Kenapa nggak ada? Wah, masuk. Kata malaikat, innahum lam yablughu darajatan min darajati. Punten abah punten. Mereka masih nyangkut. Mereka belum sampai derajatnya seperti derajatmu. Itu dalam riwayat itu, maka orang itu Abah akan berjumpa dengan Allah. Bilang kepada Allah, ya Rabbi, qad amiltu li walam. Ya Allah, aku berzikir untuk kebahagiaanku dan kebahagiaan mereka, murid-murid, anak-anak. Aku sholat tengah malam untuk diriku dan untuk mereka. Aku jaga wudhu. Kalau orang kan batal wudhu, kalau kita wudhu batal. Memang itu macam-macam Pak. Tadi ada yang keempat ya kan usah dan buruk. Ada yang keempat Pak. Al-kipirit Pak. Al-kipirit itu kentut berserta dengan sesuatu. Empasnya. Aku jaga dulu li walahu, untuk aku dan untuk mereka. Aku seperti ini untuk aku dan untuk mereka. Apa kata Allah? Fayu'malu bil hakim. Maka mereka suruh cari terus nih. Berpokok. Cari itu asal dari wudhu itu. Apa? Cari. Masya Allah. Inilah kemuliaan ketika seseorang ikut dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu